Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di channel David Teknologi. Oh iya teman-teman, maaf ya baru bikin konten. Oh iya, banyak ya teman-teman yang nanya di soal video yang di berikut ini tuh, yang cerita pengalaman di PTINS itu gimana sih gitu. Banyak yang bertanya-tanya gitu mengenai ini itu. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Maaf kalau misalkan nggak ada yang kejawab, mohon maaf. Terus kalau itu komen aja ya di video ini, nanti kita akan bahas sharing terus gimana sih di PTNS itu, bagaimana cara kerjanya, terus bagian apa aja atau gimana nanti kita bahas di video selanjutnya gitu. Oke, tanpa basa-basi kita cekidot ke video pertama. Oke, pertama dari Al Surandi. Bang, kirim lewatnya lewat apa? Oke, kita bahas satu pertanyaan ini yang sangat unik menurut saya. Kalau lamaran pertama itu, kalau kalian mau lamar kerja entah di PTNS atau PT Micoba atau PT yang lainnya, pertama tuh kalian bisa kirim lewat pos. Tapi teman-teman harus sabar lah, namanya juga kita berusaha. Kita bisa lewat dari pos, bisa dari sekolahan yang bekerja sama dengan PT-PT lainnya gitu, PTNS, Micoba, Sunaga dan sebagainya lah, masih banyak, PT Mayora gitu, bisa lihat dari sekolah. Dan ada 3 jalur, bisa dari BLK. Kalau BLK tuh pelatihan ya, teman-teman tuh berasal dari kota mana aja bisa ngikutin BLK gitu, dan melatih keterampilan skill teman-teman yang teman-teman miliki gitu, biar bisa masuk ke PT tersebut yang teman-teman inginkan gitu kan ya. Kalau selebihnya sih, kalau dari yayasan sih saya belum pernah dengar gitu ya, masalah dari yayasan. Itu dari yayasan itu saya belum tahu sih teman-teman, masalah kayak bang kalau dari yayasan gimana gitu, apakah ada atau apa, nama yayasannya apa. Oke, nanti kita jawab di pertanyaan berikutnya. Nanti ada yang bertanya tentang itu, kita jawab ini itu lihat dari sekian. Itu yang saya tahu. Cuman kalau dari yayasan sih ada, cuman nanti kita bahas biar teman-teman yang lain yang bertanya tuh jadi bisa kejawab semua. Dari si Andara, kalau gua jalur BK bang tahun 2012, saya kangen bang kerja senam di NS. Sama bang, saya juga kangen bang, namanya juga ya, aduh gimana ya, NS tuh setiap pagi tuh ada kayak senam gitu, senam pagi biar apa, biar kerjanya sehat, semangat gitu. Makanya ada senam pagi gitu, biar otot-otot dalam tubuh kita itu biar enggak kaku gitu pas kita ngerjain produksi atau kerjaan apapun gitu. Saya juga sama bang, kangen saya tuh dari alumni 2018 bang. Tenang aja bang, nanti kalau misalkan kita ketemu, kita saling ngobrol-ngobrol lebih lanjut lah bang ya. Salam bang dari saya bang, Rizky Andara bang. Terima kasih bang sudah komen bang. Jangan lupa bang, subscribe-nya dong bang, biar apa, biar semangat dong sayanya, motivasi ya enggak bang. Oke, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Dari Nur Aini, maka sukses bang kedepannya. Ya makasih banyak Nur Aini sudah mendoakan, terima kasih. Salam sukses juga buat Nur Aini, makasih banyak sudah nonton video ini. Salam bang, saya ya kak, saya dari Banten gitu. Saya membangun channel ini gitu, terus dukung terus ya kak, dan masuk subscribe, terus komen kak kalau misalkan ada kakak yang mau ditanyain dari saya gitu, tolong komen aja nggak apa-apa. Oke, kita selanjutnya dari komen yang ketiga, dari pertanyaan yang ketiga dari pertanyaan ketiga, yaitu dari Rizky Firmansyah. Bang, itu di NS ke sistem kerjanya itu kontrak 2 tahun apa kalau udah kontrak 2 tahun selesai kontraknya
atau kontrak karyawan tetap? Oke, pertanyaan yang unik ini, saya suka pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Oke, saya jawab ya Bang. DNS itu kalau saya info sekarang dari teman-teman yang masih kerja di DNS gitu, DNS itu sekarang sistem kontraknya itu 5 tahun. Teman-teman tuh yang kerja di DNS sekarang ini ya selamatlah, teman-teman itu beruntung gitu dapat kontrak 5 tahun. Karena apa, yang 3 tahun, yang 2 tahunnya itu kalian magang, karyawan magang. Terus yang 3 tahunnya itu kalian karyawan kontrak. Apa bedanya kalian magang sama kontrak? Kalau magang itu teman-teman itu enak juga sih, sama bagiannya, terus cuman beda gaji dikit doang lah sama karyawan kontrak gitu. Misalkan di karyawan kontrak sekarang gaji UMR-nya itu 4,5 juta gitu, kalau karyawan magang 4,3 atau 4,2 gitu, beda dikit lah, nggak masalah. Terus juga masalah lemburan juga masih sama, jam-jam hidup gitu. Apalagi kan pabrik Jepang gitu kan, terjangkau gitu kan. Apa namanya, pabrik Jepang itu ibaratnya pabrik yang apa ya, buat hidup kita itu enak gitu, terjamin lah gitu. Buat kalau misalkan apalagi yang udah tetap gitu, makin enak gitu kalau udah di pabrik Jepang mah. Oke, kita pertanyaan yang berikutnya saja ya teman-teman. Apakah belum puas? Oh ya, lupa saya. Kalau masalah kayak karyawan tetap sih, itu mah tergantung teman-teman ya di kerjaannya gitu. Kalau teman-temannya banyak itu hanya memberikan ide gitu buat PT INS, itu ide-ide yang buat mengembangkan apa namanya, perusahaan gitu ya, entah dari ide box atau apapun gitu, bakalan dilirik lagi lah, walaupun bukan dari orang dalam, bukan dari anak manajer gitu, pokoknya bakal dilirik lagi. Yang penting teman-teman kalau udah kerja gitu di PT tersebut, entah PTN atau di sebagian lainnya gitu, teman-teman itu fokus gitu. Yang penting mah kalau misalkan kata leader atau atasan teman-teman gitu, carikan sebuah ide gitu buat mengembangkan PT ini ke depannya biar makin maju. Gimana tuh teman-teman ide kan tuh, nanti kalau misalkan teman-teman dipanggil dari ide itu, dari judulnya itu, teman-teman buat tuh sketsa gimana gitu, biar apa, biar dilirik sama direktur utamanya, yaitu orang Jepangnya teman-teman. Soalnya ada dulu temen karyawan tetap lah, itu mah ada dulu, pernah saya dengar ceritanya kayak gitu. Terus bang, kenapa abang malah keluar? Ya teman-teman, namanya belum rezeki ya, saya mah dulu juga berusaha bikin ide tapi nggak dilirik gitu. Ya gimana gitu, ya itu mah rezeki masing-masing lah. Nanti juga kalau misalkan emang ada panggilan lagi gitu, pasti ada lah. Kalau nggak ada ya udah, kita bangun channel di sini aja gitu ya. Oke, kita lanjutkan dari Kimi 22. Mau tanya bang, silakan. Pas keterima kerjanya itu, pas keterima kerja di PTNS langsung tanda tangan kontrak atau gimana bang? Oke, saya jawab. Jadi prosedur NS itu pertama tuh tes itu tes tulis, terus langsung interview, terus teman-teman tuh nunggu selama kurang lebih 1 minggu atau 1 bulan. Kalau teman-teman pengen nunggu lebih jelasnya itu, cek di link ins.co.id atau websitenya PT INS. Di situ ada informasi nanti, linknya tersebut saya cantumin di deskripsi ya. Kalau teman-teman mau nunggu info selanjutnya, apa teman-teman diterima apa enggak, nanti ada di situ nama-nama teman-teman, itu situs resminya dan bukan penipuan. Kalau misalkan kayak dari WA atau dari Facebook dan lainnya, itu informasinya itu saya kurang menjamin, atau dari website lainnya itu saya nggak bakal ngejamin lah itu. Kalau misalkan teman-teman misalkan, kak saya sudah tes kak katanya di
PTINS, tapi tesnya itu lewat lain gitu tuh, saya nunggunya lewat telepon. Itu sih kalau dari saya sih nggak bakalan dapet ya, soalnya apa, setahu saya sih info resminya itu kalian diterima atau enggaknya itu dari website pertama. Kalau yang kedua ya emang dari telepon, itu juga teleponnya kalian cek ulang gitu di websitenya tersebut apakah sama apakah enggak, atau bisa lihat dari tanya dari yang kalian lamar gitu, lewat misalkan dari yayasan tanya ke guru kalian, atau dari BLK tanya ke pengurus BLK apakah benar saya diterima untuk tahap selanjutnya atau enggak gitu, tanya lebih lanjut, atau bisa kalian tanya se teman-teman rekrutmen kalian itu gitu. Oke, berikutnya Pipit Fitriani, itu bang tes tulisnya apa aja? Oke, pertanyaan unik teman-teman. Kalau pertanyaan tes itu ya itu sih saya sih ingat saya ya, dulu tuh saya tuh tes psikotes matematika dasar lah sama logika gitu. Kalau selebihnya sih bisa jadi berubah-ubah ya setiap tahunnya, karena kan ini setiap tahunnya bisa jadi berubah-ubah tes segala macam. Biar apa? Biar nggak kebocoran informasi-informasi yang tidak akurat gitu dari website atau dari YouTube lainnya yang menjelaskan tes DNS itu kayak gini loh, tes fisikanya kayak gini loh, biar nggak terkecoh gitu. Tapi dulu sih saya sih dari tes logika gitu, logika matematika, kayak misalkan dari jalan ini gitu apa namanya Ahmad, berjalan sekitar 50 meter terus dia balik lagi 30 meter itu berapa, kayak gitulah, kayak pertanyaan cerita lah gitu teman-teman. Kalau tes tulisnya, kalau interview sih teman-teman harus siap diri, terutama dari misalkan kalau ditanya apa kelebihan kalian, apa kekurangan kalian, kalian jawab dengan tegas, dengan tegak lah gitu. Kalau misalkan ditanyain kayak gitu apa, kalau misalkan apa kelebihan kamu, jawab aja kelebihan saya kayak gini gitu, tunjukin, tonjolin, biar dari HRD tersebut tuh bisa apa namanya meninjau ulang gitu, bisa memanggil teman-teman gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bukit Channel, bang, kalau boleh tanya yayasannya ada di mana? Oke, kalau yayasannya itu nih yang tadi saya mau jawab, itu yayasannya itu yang bekerja sama dari PT INS itu saya tahu cuma ada hanya satu, PT Kasa, bisa ada di daerah Balaraja. Itu kerjasama, bisa masukin sebagai OB, bisa masukin sebagai security di PT di yayasan tersebut itu. Cuman dia tanda tangan kontraknya itu dari PT yayasan juga bisa. Kalau misalkan kitanya bagus gitu, misalkan apa namanya IQ-nya kita bagus, pemikiran kitanya bagus, PTNS itu nggak ngambil dari yayasan, langsung tanda tangan kontrak ke PT INS, tapi tanda kontraknya setahun. Cuman kalau dari yayasan itu biasanya 5 tahun sekali tanda tangan kontrak. Enak bukan? Enak lah kalau dari yayasan ini mah. Cuman ya kalau misalkan udah kayak gitu mah dari yayasan sendiri, itu mah dari bawaan yayasan sendiri gimana gitu selanjutnya. Cuman kadang-kadang kalau dari orang-orang kayak gitu mah ya kita risih-risih ketipu gitu, apalagi kalau masalah duit gitu ya. Aduh, parah oi. Udah, next lah. Pertanyaan dari berikutnya, dari ini Akoy MFS. cara naro lamarannya lewat orang dalam atau yayasan selain dari sekolah. Nah, teman-teman kan saya tadi sudah jelaskan cara naruhnya itu bisa dari pos, terutama itu dari pos Indonesia ya. Kalau dari pos JNE atau JNT selain itu mah biasanya itu mau pos-pos buat apa namanya, bukan buat naruh lamaran, tapi itu buat ngirim paket itu buat dari Shopee COD atau COD atau
Lazada dan e-commerce lainnya lah. Kalau misalkan dari JNE lainnya mah, cuman yang paling resmi itu biasanya lamaran dari Pos Indonesia sendiri. Biasanya dari situ kita naruh, kirim ke alamatnya gitu. Ya kita cuma bersyukur aja gitu, terutama berdoa aja lah semoga kita kepanggil buat tes gitu ke tahap selanjutnya gitu. Terus juga dari BLK, kalau BLK sih gimana teman-teman aja, bisa dari BLK Serang, BLK Tangerang, bisa BLK Bekasi, atau dari BLK selain sebagainya gitu. Bisa dari BLK juga teman-teman bisa ngelamar gitu kan. Terus bisa dari yayasan, cuman yang saya tahu yayasan itu cuma satu, Yayasan Kasa, Yayasan PT Kasa, itu doang. Saya cuma tahunya satu, yang kalau teman-teman mau masuk ke PT Indonesia Nippon Seike itu, kalau bukan dari sekolah gitu, teman-teman kan misalkan udah lulus berapa tahun yang lalu gitu kan, terus teman-teman pengen ngelamar gitu ke PTNS gitu, bisa tuh dari itu gitu kan. Terus next selanjutnya kita dari pertanyaan dari pertanyaan selanjutnya dari Agung Sur. Oh ya, kebalik lupa teman-teman. Maklumlah, salah baca aku. Ternyata yang pertanyaan yang tadi dari Akang MFC itu, Akoy MFC itu, dia itu alumni dari 2011, alumni PT di INS. Sedangkan pertanyaan yang tadi tuh, yang dari Agung itu, saya udah jawab ya di pertanyaan di Akoy MFC itu. Maaf ya teman-teman kalau ada salah kata. Ya, kalau dari itu udah saya jawab ya teman-teman. Sekarang halo, iya. Oh iya, dari Akong MFC itu, halo. Salam ya. Saya dari alumni 2018 juga gitu. Lebih tua lah dari abang gitu, dari kakak gitu ya. Kalau misalkan itu bang, kita kalau misalkan ketemu di jalan, kalau aja bang dari mana gitu kan. Kalau saya sih dari Banten, Serang. Jangan lupa bang ya, dukung terus channel ini bang, biar semangat bang sayanya bang. Channel-channel baru ini bang, baru merintis. Oke, terima kasih. Oke, next selanjutnya dari Reza Kurniawan. Oke, kita lanjut dari Reza Kurniawan. Bang, kalau boleh tanya, boleh sih silakan. Anjay. Belakangan ini PTNS mengadakan lowongan atau enggak ya? Nah, teman-teman, PTNS itu biasanya setiap tahun itu ada lowongan. Setiap tahun, entah bisa jadi setiap bulan, cuman biasanya sih setiap tahun ya. Biasanya itu mulai ngadainnya dari bulan Juli kalau nggak salah mah. Bulan Juli itu dia udah mulai ngebuka lowongan sampai Desember, pas mau akhir tahun biasanya itu dia ngadain lowongan. Kenapa saya bisa jawab kayak gitu? Ya karena kan setiap PTN di NS itu kan ada sistem kontrak 2 tahun, 3 tahun, dan 5 tahun. Sekarang sih 5 tahun. Jadi setiap kontrak itu dia itu habis kontrak tuh dia tuh ambil anak baru, ngerekrut lagi kayak gitu teman-teman sistemnya. Jadi tuh setiap tahun ada lowongan, cuman kalau dari informasi lowongannya mah ya dari teman-teman sendiri tahunya dari mana. Kalau menurut saya sih kalau bisa resminya bisa buka website ptins.id yang saya tunjukin, atau bisa di link deskripsi, bisa dari situ. Cuman dari situ sih jarang ada buka lowongan ya. Biasanya sih resminya itu dari sekolahan, BLK, atau dari yayasan, atau bisa dari informasi di internet gitu. Cuman informasi di internet itu saya tidak menjamin 100% atau 100% atau 50% itu benar-benar akurat. Bisa jadi itu ada orang tertentu gitu, bisa jadi penipu buat teman-teman daftar lewat bio dia, link dia gitu. Terus nanti teman-teman bisa ditelepon sama dia, nomor dia
terus yang salah dari siapa. Nantinya pas teman-teman datang ke PTNS, kata dia pas disuruh tes di PTNS langsung, pas teman-teman datang temuin sapam mau tes, ternyata kata sapamnya nggak buka lowongan. Kan kasihan teman-temannya, niat-niat mau nyari kerja malah kena tipu gitu. Jadi kalau menurut saya sih teman-teman jangan terlalu terkecoh lah sama dari website gitu, apalagi dari informasi yang nggak bener lah. Sebaiknya teman-teman lebih akurat itu lebih tanya dari orang yang bekerja di dalam PTNS itu, yang masih bekerja, atau dari PT-PT yang lainnya yang masih bekerja gitu. Lebih baik tanya dari situ, tanyain, terutama tanyainnya ke yang sudah karyawan tetap. Kalau yang masih kontrak mah dia nggak apa-apa lah, gimana mau nanyain lowongan gitu, terutama nanyainnya sama yang karyawan tetap di PT tersebut gitu teman-teman. Oke, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Amin Udin. Namanya lucu, Amin Udin. Bang, maksimal umurnya berapa ngelamar di PT tersebut? Kalau maksimal umur mah teman-teman maksimalnya itu sampai 25 tahun. Kalau lebih dari 25 tahun itu teman-teman nggak bakalan dipanggil. Soalnya apa? Biasanya dari PT PTNS itu atau PT Misuba atau PT lain itu biasanya manggilin anak-anak muda gitu, apalagi yang fresh gues yang baru lulus sekolah, biasanya kayak gitu yang mereka incer gitu, yang mereka cari gitu, tenaganya yang masih fit gitu. Itu teman-teman. Terus juga teman-teman itu jangan putus patah semangat, masih ada kerjaan-kerjaan lain di luar sana, entah jaga toko, entah jadi cleaning service, entah jadi tukang bangunan. Itu kan yang penting halal ya teman-temannya, tidak merugikan orang lain gitu. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Ridwan Goer. Bang, kayak pernah lihat di bagian belakang packing SD bukan? Iya benar teman-teman, dulu saya itu di bagian packing, yaitu packing di bagian belakang. Saya itu pernah making di bagian belakang, terus tahun itu saya itu masuk ke dalam produksi gitu teman-teman. Karena apa? Karena yang di bagian luar itu biar bisa ke dalam produksi, jadi diputer gitu, sistemnya rotasi gitu. Jadi anak baru nanti di bagian luar, tapi ada juga yang anak baru langsung ke dalam gitu, ada yang di luar dulu gitu, terus di luar setahun habis itu masuk dalam gitu. Bisa jadi itu tergantung dari bagiannya masing-masing ya. Dulu tuh saya bagian kayak gitu cuman tuh apa ya, banyak lah gitu. Kalau diceritain nanti teman-teman komen aja ya kalau misalkan ada yang mau ditanyain. Terus juga jangan lupa subscribe teman-teman, ingat jangan lupa subscribe ya. Terima kasih teman-teman yang udah subscribe. Nggak lama kok, gratis. Masa sih pelit, jempol bentar doang. Dan sama like kalau suka, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa, lewatin video ini. Oke, next pertanyaan berikutnya. Oke, next pertanyaan berikutnya dari Adam Arashid. Dari channelnya Abang Arashid nih. Bang, giveaway dong, asu. Maaf ya bang, bukannya saya nggak mau giveaway gitu bang. Channel saya aja belum belum berkembang gitu bang, masih baru-baru proses gitu bang. Nanti kalau misalkan emang saya rezekinya di YouTube gitu kan bang, nanti insya Allah lah saya janji gitu ya, kalau ini misalkan YouTube ini terus meningkat gitu kan, saya bakal adakan giveaway gitu kan, satu giveaway, entah giveaway HP atau giveaway lainnya gitu, nanti saya akan giveaway kan. Cuman kalau sekarang saya belum bisa, paling saya minta doanya aja dari Abang Adam Arashid atau dari teman-teman lainnya gitu, dan bantu juga channel ini teman-teman buat subscribe, terutama buat like, komen, terus biar channel ini itu banyak dilirik oleh masyarakat gitu. Kalau ada informasi-informasi yang hitungannya bermanfaat silahkan terima, kalau yang nggak bermanfaat mah ya
udahlah skip aja gitu ya. Oke, mohon maaf ya Bang Arasid, bukan nggak mau bikin giveaway gitu kan. Saya juga kalau misalkan emang di YouTube ini udah berkembang lebih pesat hitungannya, saya bakal adakan giveaway kok, tenang aja. Buat apa namanya, buat hadiah buat para teman-teman subscriber saya gitu, hitungannya yang setia gitu. Saya bakalan adakan giveaway gitu kan dari komentar-komentar teman-teman gitu. Oke, next selanjutnya dari next berikutnya dari Sarah. Bang, kira-kira udah buka loker belum? Oke, pertanyaan ini diulang terus ya teman-teman. Yang nanya ini diulang-ulang terus. Saya udah jelaskan teman-teman kalau misalkan loker-loker itu setiap tahun itu buka, cuman kalau sekarang sih saya tidak tahu ya, karena kan saya sudah tidak bekerja di PT INS juga, saya juga sudah habis kontrak gitu selama 2 tahun. Cuman teman-teman bisa tanyalah sama orang yang bekerja gitu di PT tersebut gitu, tanya terutama sama orang yang karyawan tetap lah gitu, tanya gitu itu misalkan, Bang, Pak, Bu gitu, ada lowongan enggak gitu, terutama dari yang udah karyawan tetap ya. Kalau yang belum karyawan tetap maka yang tanya percuma, karena apa, mereka juga pasti bilangnya nggak tahu gitu ada loker atau enggak. Kalau enggak bisa teman-teman tanya dari sekolahan-sekolahan gitu. Kalau saya sih dulu dari sekolahan SMK Bismillah ya, yang ada di Serang Barugbu. Nih bioprofilnya ada di sini teman-teman, atau bisa di linknya di sini. Kalau misalkan teman-teman mau tanya berikutnya, teman-teman bisa cek link bio di deskripsi dari SMK Bismillah gitu. Ada nomor-nomor dari guru-guru kepala sekolah, teman-teman bisa tanya gitu. Siapa tahu misalkan teman-teman gitu, adik-adik teman-teman, tetangga teman-teman yang mau sekolah gitu di SMK Bismillah gitu, biar bisa masuk PTNS, mencoba gitu, dan lain sebagainya gitu. Teman-teman bisa kontak aja nomor berikut di link deskripsi berikut ya gitu. Karena Bismillah ada ngebuka pendaftaran baru ya. Oke teman-teman, makasih yang sudah komen. Cukup sekian aja ya teman-teman tanya jawabnya. Kalau misalkan ada yang kurang dimengerti gitu, yang belum paham gitu, bisa teman-teman bisa bisa tanyain ulang di video ini gitu ya teman-teman. Makasih teman-teman buat dukungannya. Sekarang ini sudah 500 teman-teman. Mohon lagi dukungan teman-teman. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke. Sampai jumpa teman-teman di berikut videonya. Maaf kalau misalnya ada salah kata ucapan, mohon maaf. Sampai jumpa, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching. Have fun.